الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله لمن حمده الله الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah di pagi hari yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan sebuah tema khutbah berjudul Kama Rabbayani Shaghira, yaitu sebuah kalimat suci yang selalu kita panjatkan di dalam doa-doa kita kepada manusia yang paling kita sayangi dan paling kita cintai, yaitu orang tua kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam berbakti kepada kedua orang tua itu bernilai ibadah yang sangat istimewa, dan banyak dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang menyatakan atau membuktikan hal tersebut. Di antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan perintah berbakti kepada kedua orang tua dengan perintah yang paling mulia, yaitu perintah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, Allah menggabungkan antara perintah berterima kasih kepada kedua orang tua dengan perintah bersyukur kepadanya. Di dalam surat Luqman ayat 14, Allah menyatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua mereka, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun, supaya bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di saat perintah berbakti kepada kedua orang tua disandingkan dengan perintah yang paling mulia, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka larangan durhaka kepada kedua orang tua juga disandingkan dengan larangan yang paling berbahaya, larangan yang paling besar, yaitu berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahu tentang suatu dosa yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Tentu kami mau ya Rasulullah, jawab para sahabat. Qala thalathan. Kemudian
Beliau mengulanginya 3 kali. Kemudian beliau mengatakan al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah, wa uququl walidain, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, wa kana muttaqian fajalasa, ketika itu beliau sedang bersandar, kemudian duduk lalu melanjutkan sabdanya, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Kemudian beliau melanjutkan perkataan dusta, yaitu kata beliau, dosa berikutnya adalah perkataan dusta dan kesaksian palsu, perkataan dusta dan kesaksian palsu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Sebagaimana dinyatakan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waktiha, itu salat pada waktunya. Lalu aku bertanya kembali, kata Ibnu Mas'ud, kemudian apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kembali. Nabi SAW menjawab, al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad fi sabilillah. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan amalan yang paling afdal, berbakti kepada kedua orang tua sebelum berjihad fi sabilillah, itu menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang paling afdal daripada jihad fi sabilillah. Bahkan ketika ada seorang sahabat yang izin kepada Nabi SAW untuk bisa ikut serta dalam jihad bersama Nabi SAW, maka sang pemuda mengatakan, ya Rasulullah, aku memohon izin kepadamu untuk ikut berjihad dalam keadaan kedua orang tuaku menangis. Maka Nabi SAW perintahkan untuk kembali kamu kepada kedua orang tuamu, buatlah mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuatnya menangis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil, adalah sebuah kalimat suci yang selalu kita panjatkan dalam doa kita untuk kedua orang tua kita. Doa ini Bapak Ibu sekalian termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 24. Allah mengatakan, wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah kepakan sayapmu dengan penuh kelembutan dan sayang saat berinteraksi dengan kedua orang tuamu, lalu ucapkanlah, ya Tuhanku, kasihilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah pengetahuan yang menarik yang terkandung di dalam kalimat yang mulia ini, yaitu di saat yang terkandung dalam ayat yang mulia ini, yaitu di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkinayahkan bersikap rendah hati, tawadhu, berbakti kepada kedua orang tua itu dengan burung yang merendahkan kepakan sayapnya. Mengapa sikap rendah hati, tawadhu kepada kedua orang tua dikinayahkan dengan burung yang merendahkan kepakan sayapnya? Imam Al-Qaffal sebagaimana dinukil dalam tafsir Al-Wasit berusaha menjelaskan sebabnya. Kata beliau, ada 2 sebabnya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, di saat burung hendak mengajari anak-anaknya, maka ia akan merendahkan kepakan sayapnya. Ini menunjukkan jamaah sekalian, merendahkan kepakan sayap adalah kinayah baiknya pendidikan orang tua kepada anak-anaknya. Pelajaran dari sini untuk kita wahai para ayah, demikian untuk kita wahai para anak, sebagaimana dahulu orang tuamu bersikap sangat rendah hati di saat mendidik kita, maka saat ini giliran kita untuk bersikap tawadhu, untuk bersikap rendah hati kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Qaffal rahimahullah,
Ketika burung hendak terbang, maka ia akan angkat kepakan sayapnya. Lalu saat hendak turun, ia akan berhentikan kepakan sayapnya, sehingga ungkapan burung yang merendahkan kepakan sayapnya itu cocok untuk menyebut sikap tawadu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kami tambahkan keterangan yang ketiga. Kinayah ini mengandung pelajaran hendaknya anak amat mudah bersikap rendah hati kepada kedua orang tuanya, sebagaimana burung yang sangat mudah mengendalikan sayapnya untuk berhenti mengepak. Dalam jenis bacaan lain, Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang kita dengarkan tadi, ada sebuah jenis qiraat yang bersumber dari Sa'id bin Jubair dan juga sahabat Abdullah bin Abbas, bahwasanya kalimat yang berbunyi La janahad dzulli, rendahkanlah kepakan sayapmu, dalam qiraat lain dibaca janahad dzilli, dibaca kasrah. Dan ad-dhillu itu maknanya adalah dabbatun zalulun bayyinatud dzulli, yaitu hewan yang sangat jinak dan penurut. Maka makna ini Bapak Ibu sekalian memberikan pelajaran kepada para anak untuk tidak susah bersikap rendah hati kepada kedua orang tuanya, serta menampakkan sikap rendah hati yang terbaik, baik melalui ucapan, pandangan mata ataupun tindakan. Sebagaimana sikap ini mampu ditunjukkan oleh hewan yang sangat jinak kepada tuannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu Rabbayani saghira. Rabbayani itu apa maknanya? Rabbayani itu maknanya adalah tarbiyah. Tarbiyah adalah sebuah proses pendidikan. Dan apa itu yang disebut dengan mendidik? Kita bisa memahami makna mendidik dari seluruh kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutus itu sebagai pendidik. Dan tema pendidikan yang paling esensial, tema pendidikan yang paling penting itu adalah karakter atau akhlak. Sebagaimana Nabi SAW katakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada akhlak kepada sesama makhluk, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada kehidupan seluruhnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mendidik adalah serangkaian proses memindahkan pengetahuan atau ilmu. Namun proses yang paling esensial daripada pendidikan itu adalah keteladanan. Pesan ini kami sampaikan kepada para ayah dan juga kepada para ibu, bahwasanya yang paling penting dalam pendidikan itu adalah keteladanan, dan yang paling penting dalam tema mendidik anak itu adalah akhlak. Sebagaimana Nabi SAW, sebagaimana Allah katakan bahwasanya keteladanan itu adalah tema pendidikan yang paling urgent. Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap ridha Allah dan tibanya hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat doa atau kalimat doa yang mulia ini sungguh sangat menarik di saat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa kepada para anak untuk mendoakan rahmat kepada kedua orang tuanya. Allah jelaskan sebuah alasannya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Mengapa Allah Subhanahu wa taala katakan alasannya adalah sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil, bukan kama rabbayani kabira, sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu aku telah dewasa. Bukankah proses mendidik itu adalah
sebuah proses panjang masa, sebuah aktivitas panjang waktu. Tak hanya di waktu kecil saja Bapak Ibu sekalian, tapi ini menarik Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala hanya membatasi kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Ada sejumlah pelajaran tentu saja di balik kalimat yang mulia ini. Yang pertama adalah mendidik anak adalah ungkapan kasih sayang yang paling dalam dan paling bermakna daripada orang tua kepada anaknya. Bukan dengan uang yang membuat anak merasakan kasih sayang orang tua. Bukan uang yang membuat itu semuanya, tapi momentum-momentum saat para ayah, saat para ibu memberikan keteladanan yang baik kepada putra-putrinya, memberikan inspirasi, memberikan motivasi yang akan menjadi bekal hidup anak-anaknya nanti ke depan. Saat sang anak mendapatkan pendidikan, itulah kasih sayang yang paling berkesan yang didapatkan oleh seorang anak dari kedua orang tuanya. Kemudian pelajaran yang kedua Bapak Ibu sekalian, upaya mendidik anak yang dilakukan orang tua adalah kenangan yang paling manis, yang paling berkesan dirasakan oleh anak. Kita semuanya Bapak Ibu sekalian adalah berstatus sebagai seorang anak, dan kita semua merasakan kenangan yang paling berkesan dari Bapak Ibu kita adalah saat mereka mengajarkan kebaikan-kebaikan, saat mereka menanamkan nilai-nilai yang luhur. Oleh karenanya banyak para anak yang berkesan dengan pengajaran dari ayah dan ibunya, lalu dia berkata kepada teman-temannya, kata ayahku, kata ibuku, ayahku seperti ini, ibuku seperti itu. Kalimat-kalimat mereka, kalimat-kalimat yang mereka dengar, nasihat-nasihat yang mereka simak, teladan yang mereka lihat dari kedua orang tuanya, itu menjadi prinsip hidup para anak. Kemudian ma'asyarul muslimin yang ketiga adalah kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil, memberikan pelajaran kepada para orang tua bahwa pentingnya mendidik anak di masa kanak-kanak mereka. Para ahli pendidikan, para ahli parenting di zaman modern ini menyebut bahwa masa kanak-kanak itu adalah sebagai golden age, yaitu periode emas dalam tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak, sebagai tahapan yang paling penting, yang paling krusial dalam pendidikan anak. Oleh karena itu, golden age adalah periode yang sangat penting Bapak Ibu sekalian dan perlu diperhatikan oleh setiap orang tua. Pada golden age terjadi pertumbuhan otak secara maksimal, begitu pula pertumbuhan fisik. Selain itu, pada masa keemasan tersebut, perkembangan kepribadian anak dan pembentukan pola perilaku, sikap, demikian juga ekspresi emosi sedang dibentuk. Jika berbagai kebutuhan anak jika kebutuhan pendidikan anak diabaikan di masa-masa emas seperti ini, maka itu akan sangat membahayakan bagi tumbuh kembang psikologi dan juga fisik anak pada kedepannya. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.